Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Jumat 15 November 2013. Sejumlah informasi dari dalam negeri telah kami persiapkan. Di antaranya tersangka pelaku penikaman polisi di Kabupaten Pelalawan Riau tewas ditembak. Serta Mendagri sesalkan kericuhan dalam sidang pemilu Kada Maluku di Mahkamah Konstitusi. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Tersangka pelaku penikaman polisi di Kabupaten Pelalawan Riau tewas ditembak. Tersangka terpaksa ditembak lantaran melawan petugas saat akan ditangkap. Seorang polisi terluka dalam penangkapan tersebut. Jenazah Purniadi, pelaku penikam anggota Polres Pelalawan Riau Brigadir Zepi, langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru Riau Rabu malam. Jenazah warga Malang, Jawa Timur itu dibawa dari lokasi persembunyian pelaku di perkebunan sawit, Desa Terantang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Riau. Pelaku tewas dengan 3 luka tembakan. Saat digerebek, pelaku yang juga menjadi buronan kasus perkosaan di Kabupaten Malang, Jawa Tengah itu memberikan perlawanan dengan sebilah pisau. Bahkan pelaku sempat menusuk seorang anggota polisi yang akan menangkapnya. Dengan operasi yang kita gelar, wilayah si tersangka makin sempit, kemudian anggota mendapatkan tersangka kita ini, saudara S, Purniadi tidak bersama teman-teman, melakukan perlawanan. Anggota kami, Brigadir Rocky, terluka di bagian kaki bagian belakang dan 3 sabetan, dan tersangka kita lumpuhkan pada saat perjalanan ke rumah sakit. Tersangka meninggal. Selain pelaku, polisi juga berhasil menangkap rekan tersangka bernama Slamet Priantoko yang kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapores Pelalawan. Brigadir Zepi sendiri tewas dibunuh pelaku saat menggelar razia kendaraan di Pos Lantas Payu atas Pangkalan Lesung, Jalan Lintas Timur, Pelalawan Minggu lalu. Tersangka yang ketakutan saat dirazia kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk Brigadir Zepi hingga tewas di tempat. Dari Pekanbaru Riau, Safrial melaporkan. Kita ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Kepolisian Resor Musirawas, Sumatera Selatan menembak seorang perampok yang sering beraksi di jalan lintas provinsi antar perbatasan Musi Banyuasin dan Musirawas, Sumatera Selatan. Tersangka merupakan bandit kelas kakap dan terkena licin saat melakukan aksinya. Pelarian Herli selama 6 tahun warga desa Remayu, Kecamatan Tuah, Negeri, Kabupaten Musirawas berakhir dengan tembakan di kakinya lantaran melakukan perlawanan dengan Satuan Reskrim Polres Musirawas saat diringkus di rumahnya. Dalam aksinya ia bersama rekannya yang masih buron dan dalam pengejaran pihak kepolisian ini merampok dengan cara mencegat dan menghentikan laju kendaraan yang melintas di jalan lintas Provinsi Musirawas dan Musi Banyuasin. Bahkan pelaku yang dikenal sadis tersebut tidak segan-segan melukai bahkan membunuh korbannya. 6 kali? Sekali lah. Nyegatnya apa kamu kumpul di pinggir jalan atau mana? Kumpul di pinggir jalan. Lah sudah direncana ke? Iya. Jadi setelah kamu nyetop ke itu, kendaraan korban itu kamu bek? Iya. Kok tahu bahwa mobil itu ada duitnya dengan anu? Kenal lah, Bu. Iya, aku tahu semua supirnya Pak, dia yang lewat bak karet. Oh, sering tahu. Oh, tahunya karena mobil itu lewat sering karet ya. Otaknya siapa otaknya? Otaknya itu lah Jun sama apa tuh tahu, Pak. Kau? Jun sama tahu itu. Berdasarkan laporan kejahatan yang sering ia lakukan, polisi telah mengamankan sedikitnya uang tunai 16 juta rupiah serta mobil hasil rampasan di jalan lintas provinsi. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sukma Aldinu melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, 56 rumah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan rusak diterjang puting beliung. Angin kencang tersebut melanda 2 kelurahan di Kecamatan Manarap, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Puting beliung bersamaan dengan hujan deras yang memporak-porandakan rumah warga ini terjadi pada Kamis sore.
Warga tak sempat menyelamatkan harta bendanya karena angin bertiup sangat kencang dan memilih menyelamatkan diri. Dari data yang diterima, 30 rumah warga rusak parah dan 26 rumah rusak ringan. Kerusakan paling parah terjadi di Kelurahan Manarap Tengah. Di lokasi ini beberapa rumah rusak parah hingga rata dengan tanah. Nasir, salah satu warga yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah, mengatakan saat angin datang ia bersama keluarga tengah berkumpul di dalam rumah. Namun tiba-tiba angin datang dan menerbangkan atap rumahnya. Putar 3 putar 2 putaran lah. Barang yang lainnya diputarnya habis, banyak kayu, tikar, macam-macam. Diangkatnya gugur orang ini. Ada anak dia yang cari yang umur 4 tahun tuh ya. Masih dalam rumah lah Pak? Masih dalam rumah. Tapi kan Bapak waktu yang ikut terputar pian aja seorangan. Posisi anak bini pian di mana? Oh, di luar. Setelah angin mereda, warga langsung memperbaiki rumah masing-masing sambil mencari barang-barang mereka yang masih bisa digunakan. Beberapa warga lainnya memilih mengungsi di rumah keluarga maupun kerabat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Andi Muhammad Haswar melaporkan. Dari Banjarmasin kita ke Makassar. Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam HMI Batko Sutselbar di kantor PLN Batara kembali ricuh. Kericuan terjadi saat mahasiswa hendak masuk untuk mencari General Manager PLN dan menyegel kantor PLN. Kericuan ini terjadi saat ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Batko Sulsel berusaha masuk ke dalam kantor PLN Sultan Batara. Para mahasiswa ini terlibat saling dorong dengan aparat polisian yang berjaga di kantor PLN tersebut. Kericuan tersebut baru reda setelah mahasiswa mengurungkan niatnya untuk mencari General Manager PLN. Usai terlibat kericuan, mahasiswa kemudian menyuruh para karyawan PLN Sultan Batara untuk meninggalkan kantor mereka. Mahasiswa ini menyuruh para karyawan pulang karena dinilai tidak mampu bekerja dengan baik. Selain itu, mahasiswa kemudian menyegel kantor PLN. Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa ini terkait maraknya pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN Sultan Batara. Aksi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan yang semuanya diwarnai kericuhan. Para mahasiswa ini menuntut agar General Manager PLN Sultan Batara dicopot dari jabatannya karena tidak mampu bekerja dengan baik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Kericuan sidang di MK kemarin disayangkan oleh pejabat tinggi. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.